I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys in the wall. Halo semuanya, kenalin nama aku Anggita dan di sini ada rekan aku Nova. Di sini kita itu sedang menjalankan tugas perdagangan internasional yang dimana kita itu ditugaskan untuk mewawancarai sebuah perusahaan yang sudah berhasil ekspor ke luar negeri. Ya, Mungkin langsung aja kita buat tanya-tanya ya seputar mengekspor gitu. Oke, baik, langsung aja kita bertemu dengan ownernya langsung dari PT Uba Ubud yang ada di Banyumas. Selamat siang. Selamat siang. Ya, sebelumnya kami ingin izin wawancara saya Pak Fahmi, owner dari PT Uba Internasional. sebelumnya kita mau tahu nih apa sih kesibukan Pak Fahmi ini saat ini gitu sebagai owner dari PT Uba Ubud tersebut. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya M. Nur Fahmi. Saya dipanggil Fahmi. Saya adalah owner dari PT Uba Internasional yang berdiri pada tahun 2022. PT Uba ini memang bergerak di bidang pengolahan limbah serabut kelapa. Jadi teman-teman, kalau memang mengingat dari limbah yang ada di sekitar kita, yang kita tahu Banyumas sendiri kita ada namanya sumber beruang. Apa itu sumber beruang yang dulu diganda-gandakan oleh bapak bupati kita Banyumas. Saya sebagai generasi muda berpikir untuk gimana caranya mengolah limbah menjadi berkah. Jadi untuk PT Uba sendiri memang bergerak di bidang pengolahan limbah serabut kelapa, khususnya di turunan kelapa, yang menjadi 3 produk, yaitu ada produk 1 kristal, ada fiber, ada kokopit. Jadi produk kita ini termasuk produk yang raw material yang nantinya akan dibuat dan diolah untuk produk. Jadi selain produk kokopit, jadi kokopit bisa dibuat media tanam, kristal bisa dibuat sapu, hijau, spoon, brush, dan yang terakhir kalau yang fiber itu bisa dibuat di industri furnitur, gitu kan. Seputarnya seperti itu. Jadi bermacam-macam produk ya Pak. Ya. Oke, baik. Kira-kira PT Uba Ubud ini sudah ekspor kemana aja tuh Pak? Kalau PT Uba Ubud alhamdulillah ini selama ini sudah ekspor di bidang serabut kelapa, itu udah ada lumayan muter-muter. Jadi di negara ASEAN kita ada China yang mayoritas itu memang buyer tetap. Tapi pasti teman-teman semuanya kan memang penasaran kalau memang sudah ekspor, pertama kali ke ekspor kalau Uba Ubud itu ke Perancis. Oh, Perancis. Jadi di Perancis itu ada namanya pabrik kuas beras. Baterai penuh 80%. Beras, dan itu tuh PT Uba Ubud menyuplai kristal ke sana untuk industri rumah tangga. Jadi kalau di Prancis itu orang-orang bule itu suka yang eco-friendly. Eco-friendly kayak mana? Eco-friendly itu yang ramah lingkungan. Sedangkan Cina membuat banyak spoon dan beras itu menggunakan plastik. Nah, teman-teman di sini tahu. Jadi kalau Uba Ubud sudah ekspor kemana saja, kita udah ekspor ke China, Prancis, Jerman, US, UK, gitu kan. Alhamdulillah udah muter-muter. Ya udah banyak ya Pak. Ya, jadi relasinya. ya kita memang dari desa, kita memang dari daerah. Gimana caranya kita membuat desa ini unggul dari segi ekonomi. Jadi anak-anak muda di desa, kebetulan saya bergerak di serabut kelapa, gimana saya merangkul warga desa untuk meningkatkan taraf ekonominya supaya
bisa lokal hero dan top globalnya ada di ekspor. Kemudian nih, setahu saya kan untuk melakukan ekspor itu banyak dokumen-dokumen penting yang perlu disiapkan gitu ya Ya. Pak. Kira-kira kalau PT Ubaun ini dokumen apa aja sih Pak yang udah dipersiapkan atau mau dilakukan ke buat ekspor gitu? Oke, untuk dokumen kita sebenarnya standar kan. Jadi gini, setiap pengiriman ekspor itu dokumen itu tergantung produknya. Ilmu manapun demikian, dalam artian syarat ketentuan ekspor itu menyangkut dalam produk melekat. Kalau saya dokumen ya yang standar itu harus PT dan CV, beda hukum lah ya. Nggak bisa, kalau kecuali teman-teman mau undername itu beda. Kalau memang ekspor mandiri harus CV dan PT. Nah, ekspor juga ada beberapa, ada LCL, ada FCL. Kalau mengingat dokumen ekspor yang paling penting itu apa? NIB. NIB ya? Nomor induk berwirausaha, PT CV, PT atau CV, terus NPWP, Iya. sama PEB, nomor pengenal ekspor barang yang ada di. Pengenal ekspor barang. Jadi PEB ini sekarang ini jadi Bea Cukai tahun kemarin mengeluarkan aplikasi namanya CESA. CESA itu untuk nomor pengenal ekspor. Saya sebut nomor pengenal ekspor karena apa? Karena di situ itu mempermudah kita yang tadinya ngurus PEB harus pakai device laptop, dan itu registernya harus dibawa, harus ke mana? Secara fisik ke kantor Bea Cukai. Sekarang ini dengan aplikasi CESA, teman-teman di handphone itu bisa. Jadi lebih mudah. Saya beberapa sesi untuk komunikasi dengan Bea Cukai Purwokerto pun sama. Bahwasanya Bea Cukai mempermudah kita untuk mengakses gimana caranya data tersebut bisa dia ambil, kita bisa transfer data, terus kita bisa dapat nomor ekspor barang PEB-nya secara mudah, sehingga efisiensi untuk pengiriman barang pun jadi lebih bagus. Jadi lebih efisien. Iya, gitu. Sekarang buat OLS RBA sudah bisa diakses dimanapun ya kan. Buat PT sekarang udah bisa di online gitu. Bahwasanya ya kalau mau mengingat syarat itu harus melihat produknya dulu. Kalau di Kokopit, Bristol dan Fiber itu paling enggak ada namanya sertifikat pendukung, yaitu psikosetrik. Jadi dinas karantina wilayah, itu kan ya, paling itu. Ya baik Pak. Bagaimana sih strategi yang digunakan agar kegiatan ekspor itu berjalan dengan lancar Pak ya? Oke, strategi yang pertama adalah gimana caranya kita menyiapkan produknya. Menyiapkan produknya, bagaimana kualitasnya, kuantitasnya itu harus kita benar-benar cermati, harus benar-benar kita kawal. Kalau memang mau mengekspor itu harus benar-benar kualitas produknya harus kita jaga, kualitas produknya harus kita jaga juga, karena kita akan memberikan suatu informasi kepada masyarakat atau calon buyer mengenai produk kita, sehingga nantinya produk-produk ini kan ada yang namanya orang minat, dan orang minat ini kan pasti produk-produk ini akan diteliti dalam arti kualitasnya. Betul apa enggak sih produknya bagus? Produk apa enggak sih ini perusahaannya kapasitasnya besar? Jangan sampai kita memberikan informasi kepada masyarakat ini dengan informasi yang salah, karena kebanyakan sekarang informasi yang didapat adalah informasi yang kurang valid. Karena apa? Banyak eksportir sekarang itu memberikan informasi mengenai terutama kapasitas produksi yang tinggi, sehingga nantinya ketika kita memang ada buyer yang positif memberikan order yang besar, ujung-ujungnya ini merepotkan di seller sendiri, harus mencukupi kebutuhan buyer sehingga dia kapasitas produksinya nggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, akhirnya dia mencari ke supplier-supplier yang lain ya gitu. Jadi memang tips dan triknya adalah menjaga kualitasnya, menjaga kuantitasnya agar kuantitas itu nambah gitu.
gitu kan. Yang kedua, yang sebelumnya adalah gimana caranya kita membangun relasi bisnis yang bagus. Karena sebagaimana mestinya kita adalah makhluk sosial yang bagaimana kita harus berhubungan dengan masyarakat dengan baik. Nah, relasi itu akan berlanjut dan bisnis itu akan berlanjut ketika memang komunikasi dua arahnya ini nyambung. Harus diberikan secara matang ya Pak ya? Iya, jadi kayak teman-teman jualan offline di lokal itu kan harus menjelaskan manfaat produk tersebut dengan bagus gitu kan, sehingga edukasi terhadap buyer itu juga harus nyampe gitu kan. Oh iya, bahwasanya ini kandungannya ini untuk ini bisa, contoh kayak saya nih, saya jual media tanam organik ataupun saya jual kokopit, bapak-bapak ibu kita ada jual kokopit, ini sebagai contoh. Kokopit ini tidak perlu disiram, jadi bapak ibu kalau memang punya aktivitas yang sangat sibuk, berarti 4 hari tidak disiram pun tidak ada masalah. Dengan produk kami, bapak ibu bisa dibantu untuk merawat tanamannya sehingga tidak selalu disiram. Itu salah satu contoh. Kita sebagai seller itu harus memberikan solusi terhadap apa yang dibutuhkan buyer ataupun konsumen, begitu teman-teman. Oh, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, pernah nggak ya Pak selama kegiatan ekspor ini mengalami kendala dalam prosesnya, dan kalau ada kendala seperti apa itu Pak? Baik, kendala sebagaimana mestinya kendala itu pasti ada. Jangan, nggak mungkin namanya bisnis nggak punya kendala. Bisnis itu ada kendala dalam arti kendala yang menurut saya kendala ya saya pribadi itu karena memang pengolahan kami ini kan memang lebih ke alam ya. Jadi kayak pengeringan itu masih mengandalkan tenaga surya. Sedangkan itu kalau lagi musimnya penghujan, kita jadi susah jemur. Jadi kendalanya apa? Timeline yang sudah ada, yang harusnya pengiriman deadline-nya harus dikirim itu menjadi telat. Tapi itu semuanya tidak menjadi kita bagaimana, kita harus mencari solusi gimana caranya produk tersebut walaupun hujan kita tetap bisa mengirim barang. Caranya gimana ya, kita cari solusi. Berarti produknya harus kita open untuk mengeringkan produk tersebut. Itu salah satu contohnya. Sebagaimana mestinya kita juga harus memikirkan hal-hal yang lain dari segi nggak hanya produksi nih, kita harus dari segi kompetitor. Kompetitor juga kita harus gimana sih caranya kita untuk merawat produk kita dengan bagus, memikir produk kita dengan bagus, mempromosikan produk kita dengan bagus, sehingga antar pesaing dengan kompetitor yang lain itu bagus dalam artian bisa bersaing terhadap kompetitor. Dan setiap produk itu memiliki yang namanya kelebihan dan kelemahan produk. Jadi apapun kelebihan kita supaya bisa menutup kelemahan kita. Jadi apapun produknya saya sampaikan, apapun produknya dia pasti memiliki soul, dia memiliki jiwa, adapun dia memiliki kelemahan dan kelebihannya suatu produk itu, gimana caranya kita bisa memasarkan. Sehingga kita nggak takut nih ada kompetitor-kompetitor yang lain itu, kita lebih enjoy, lebih asik gitu kan ya, bahwasanya produk kita punya kelebihan yang mereka nggak miliki. Yang memberikan dengan cara sempurna ya. Iya betul. Dari saya memang memanage produk ini dengan bagaimana mestinya Kokopit ini bisa bersaing di pasar global. Itu kan memang menggantikan tanah. Gitu kan. Kalau memang itu Kokopit, kalau yang lain kayak Bristol itu memang Bristol kita sih memang itu untuk spoon brush dan lain-lain, hanya itu untuk eco-friendly. Eco-friendly atau apa? Orang-orang yang suka terhadap hal-hal yang ramah lingkungan itu yang akan dibeli. Contohnya orang-orang bule itu memang demikian, suka hal-hal yang eco-friendly. Nah, jadi saya membuat produk kayak sikat spoon brush itu yang eco-friendly, nggak menggunakan plastik. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut Pak? Oke, seperti tersebut seperti halnya saya sampaikan di awal, saya kan memang tergantung dengan lingkungan. Dalam
menikmati alam. Tapi alam ini kita nggak tentu. Jadi kita harus mensiasati bagaimana caranya tantangan ini kita menjadikan semangat kita untuk memecahkannya. Jadi kita buat yang namanya open untuk pengeringan produk tersebut. Alhamdulillah dengan adanya solusi tersebut kita hujan maupun panas tetap bisa deadline timeline yang dikasih oleh buyer ke kita bisa tercapai gitu setiap bulannya gitu teman-teman menurut saya. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Kemudian PT ini kan cabangnya banyak nih Pak, dan sudah melakukan ekspor ke beberapa negara. Itu cara Bapak memperluas pasar ekspornya bagaimana ya Pak? Baik, cara memperluas ekspor itu ada beberapa cara. Dari exhibition itu bisa pameran dagang. Jadi pameran dagang ini teman-teman bisa ikuti di setiap negara. Bagaimana caranya? Kita harus berkomunikasi dengan KBRI di setiap negara itu dengan baik. Semua bisa diakses lewat internet. Kita udah tahu semuanya lewat email, lewat WhatsApp, lewat apapun yang nantinya kita bisa komunikasi dengan KBRI luar negeri. Yang kalau ada event yang ada di luar negeri kita bisa join ke sana. Namanya exhibition, gitu kan. Itu salah satunya. Keduanya adalah kita bisa lewat internet e-commerce. E-commerce kan banyak, ada eBay, ada Alibaba, ada Amazon. Kita bisa memakai e-commerce tersebut untuk mempromosikan atau menjual produk kita di luar negeri. Jadi offline-nya ada, online-nya juga ada. Sebenarnya banyak kalau memang mau digali memang, tapi praktisnya adalah saya sebut kalau memang nggak mau ribet ya kita pakai platform e-commerce. Kalau online, kalaupun mau misi dagang yang bener-bener offline ya kita lewat exhibition di setiap negara gitu. Oke, baik Pak. Apakah dari Bapak ada tips untuk anak-anak muda atau pemirsa yang sedang menonton video ini yang mungkin ingin mulai melakukan ekspor barang, siapa tahu terinspirasi dari cerita Bapak gitu. Ya, jadi siapa tahu nanti teman-teman semua yang menonton video ini itu bisa terinspirasi gitu dari cerita Bapak kan, kayak atau mungkin ada yang mau mulai ekspor ke negara. Oke, baik. Gitu, Pak. Jadi tips untuk teman-teman semua anak-anak muda di tanah air, bahwasanya pemerintah sudah membuka luas jalur perdagangan dari bisnis lokal maupun global. Jadi teman-teman yang ada di lingkungan, ada di daerah itu istilahnya galilah di tempat tinggalmu atau lingkunganmu sehingga kamu menjadi orang yang berguna untuk masyarakat lingkunganmu, dan nantinya kamu bisa meningkatkan taraf ekonomi yang ada di desa dan lingkunganmu. Nggak usah takut dengan kompetitor di luar negeri, mereka juga sama dengan kita, masih banyak perlu belajar. Kita juga sebenarnya dari pemerintah itu sudah support penuh Kak. Jadi adanya dari pemerintah itu ada beberapa kementerian, contohnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Kemenkraf, dan Kementerian Koperasi itu benar-benar mensupport kita, mensupport UMKM daerah. Apalagi sekarang ini dengan jargonnya bangun desa gitu kan. Jadi gimana caranya anak-anak muda ini digali semangatnya untuk menggali potensi dari setiap daerahnya. Jadi yuk, mumpung masih muda, nggak ada kata telat gitu kan, masih punya energi banyak, kita tuangkan energi tersebut dalam hal yang positif, contohnya di bidang kewirausahaan, supaya hal yang kita bisa membangun masyarakat ataupun di daerah dengan taraf ekonomi yang lebih bagus. Jadi ekonomi desanya tumbuh. Jadi juga lebih produktif ya Pak. betul. Mungkin cukup segitu ya teman-teman, kayak tips-tipsnya mungkin bisa kalian ikuti dari Pak Fahmi selaku owner dari PT Ubud yang sudah berhasil ekspor ke luar negeri. Tadi sudah ekspor ke mana aja Pak? Kita udah ekspor ke Prancis, China, US, UK, Australia, Jepang, Korea. Kita alhamdulillah sudah beberapa negara banyak yang sudah kita sambangi dari exhibition maupun kita namanya kirim barang ke sana lewat FCL maupun LCL, kita sudah semuanya
yang beberapa negara juga sudah komitmen dengan kita membangun relasi bisnisnya gimana caranya kita men-treatment buyer dengan bagus supaya hal lainnya kerjasama bisnis antara saya baik buyer dan seller ini berjalan dengan bagus dan long term bisnisnya gitu kan. Iya. Oke, itu teman-teman. Jadi tadi udah disebutin tips dan dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan juga sudah jelas ya. Mungkin cukup sampai di sini kita ngobrol-ngobrol bareng owner dari Kaito GoFood. Sebenarnya terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Terima kasih kembali, saya selalu sukses. Karena Bapak ini sibuk sekali teman-teman. Terima kasih banget ini udah menyempatkan waktu buat kami di sini. Baik. Terima kasih semuanya.